Halo teman-teman, selamat datang di Yopi Pranata Channel. Sebelum memulai, jangan lupa subscribe ya untuk mendukung channel ini agar terus memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Oh ya, jika teman-teman menyukai video ini, silakan like, komen, share sebanyak-banyaknya ya ke teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Menarik banget ya dari dua pemateri kita pada hari ini. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sabda dan Pak Yopi. Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan cek di Secara langsung aja boleh itu. Iya, boleh Pak. Kepada Diah Bayu, boleh langsung bertanya. Terima kasih kepada Kak Risa. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak. Sebelumnya nama saya Diah Lembayung Andita dari Departemen Eksternal. Izin bertanya Pak, bagaimana sih cara belajar atau time management yang Bapak terapkan? Yang Pak Yopi sama Pak Sabda ya Pak, yang Bapak terapkan saat yang pertama untuk Pak Yopi, maaf Pak, bagaimana cara belajar atau time management yang Bapak terapkan saat Bapak akan lanjut kuliah profesi apoteker kemarin Pak? Kemudian untuk Pak Sabda, sama sih, cuman beda belakangnya aja. Untuk Pak Sabda, bagaimana cara memanajemen waktu versi Bapak yang emang sesuai untuk mahasiswa? Soalnya kan tugas kita kan banyak kan Pak, banyak proker harus jalan, sedangkan kita cuma punya 2 tangan kayak gitu Pak. Gimana sih Pak cara memanajemennya Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh langsung dijawab oleh Pak Yopi Pak. Oke ya, terima kasih untuk penanya. Yang pertama adalah jangan pernah menunda untuk mengerjakan sesuatu, terutama untuk tugas atau PR. Kerjakan segera. Kalaupun misalnya ada kesibukan lain, coba buat planning kalian itu dengan catatan khusus. Kalian boleh percaya atau tidak ya, waktu saya S1 maupun profesi, saya punya buku catatan khusus harian saya. Apa saja yang ingin saya capai dalam hari itu, kemudian beberapa hari ke depan, kemudian di minggu yang akan datang, di bulan yang akan datang, bahkan tahun depan, saya punya agenda. Makanya saran saya adalah kalian buat catatan hidup kalian tuh seperti apa. Di 2000 ini misalnya, di 2013 sampai 2017 saya tamat S1, setelahnya saya profesi, setelahnya lanjut apalagi menikah dan lain-lainnya. Kalian punya planning ke depannya seperti apa. Nah, itu dituangkan dalam bentuk harian. Bentuk harian nanti misalnya tugas ini 1 2 3. Ada 3 tugas. Nah, yang mana dulu deadline, habis itu yang mana kalian pahami dulu dan kemudian segera kalian kerjakan. Apalagi saya sekarang untuk manajemen waktunya di profesi itu sangat-sangat susah karena kita tahu ya, adaptasi dari S1 sampai ke profesi kita itu pembelajarannya beda. Kalau UMY kan sistemnya blok tuh, jadi akselerasinya itu lebih cepat. Kalau kita tidak bisa mengimbangi apa saja yang materi itu, kita tidak bisa berkembang dengan cepat. Makanya belajar di luar kelas itu juga penting. Dan kemudian terutama di magister ini juga sistemnya blok. Cuman 4 pertemuan per 1 dosen, itu ujian, setelahnya ujian, baik presentasi maupun catatan maupun hal yang lain. Makanya yang pertama adalah manajemen waktu, kuasai materi, kalau tidak tahu tanya temannya, dan kemudian kerjakan secepatnya, jangan menunda. Itu saja.
Baik. Gimana dia? Bisa dimengerti. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, selanjutnya kepada Pak Sarza. Dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih buat dia Lembayung. Simpel aja. Saya nggak tahu dengan beliaunya. Kalau saya hampir sama dengan Pak Yopi. Tadi saya sudah bilang kuncinya adalah jadilah tuan atas waktu, bukan waktu jadilah tuan atas waktu, bukan waktu yang menjadi tuan untuk Anda. Nah, artinya apa? Yang pertama adalah kita hidup sebagai seseorang itu punya visi misi, punya tujuan. Kalau Anda tidak punya visi misi, tidak punya tujuan, tidak ada bedanya dengan Anda adalah seperti mayat hidup atau seperti apalah namanya ya gitu. Nah, jadi tentukan dulu visimu apa. Kemudian dari visi itu apa yang ingin kamu gapai di dalam perjalanan hidup. Kamu tulis tuh, misalnya di doa tadi yang disudahin sama Pak Yofi. Yang pertama, misalnya kamu seperti tadi dia semester berapa sekarang? Semester 5, Pak. Ya, semester 5. Berarti 2022-2023 saya sudah harus lulus. Saya lulus dari UKB dengan misalnya harus IPK sekian. Ya, ketika misalnya dia awal pertama masuk itu. Jadi harus dia belajar. Oh, saya harus target lulus 4 tahun. Cukup pas 4 tahun langsung saya lulus. Nah, bagaimana caranya untuk lulus 4 tahun? Ya harus belajar. Bagaimana manajemen waktu untuk belajar? 1x20 waktunya kita sama. 1x24 jam. Waktunya dia dengan waktunya saya tidak ada bedanya. Ya, saya tidak banyak 1 menit atau saya pun juga tidak kurang 1 menit. Ya, tapi bagaimana kita mengatur waktu? Saya secara pribadi dulu punya catatan. Ya, dan catatan itu tidak pernah terlepas dari tas. Jadi saya itu sudah buat catatan saya. Itulah yang saya pakai tiap hari. Ya, karena saya jadwal kuliah saya adalah pagi sampai siang atau sampai sore, bahkan sampai malam saya sudah tulis. Oh, jam sekian sampai jam sekian hari ini saya mau kuliah. Ya. Setelah saya selesai kuliah, saya di kampus. Oh, saya ke perpus. Oh, saya kerja laporan. Oh, sehari ini saya punya waktu luang. Oh, ada waktu luang berarti misalnya antara jam 12 sampai jam 3 saya punya waktu luang. Oh, saya bisa manfaatkan waktu itu untuk dulu karena saya masih jadi asisten, saya pergi ini asistensi atau periksa laporan atau praktikum. Nah, jadi kita mengatur waktu harus ada catatan. Kemudian saya bangun pulang jam berapa. Oh, saya punya waktu hari libur, misalnya hari Minggu, hari libur. Oh, saya boleh pakai bebas untuk pergi jalan-jalan. Nah, kemudian pulang jam berapa, kerja laporan jam berapa, belajar jam berapa, baca buku jam berapa, istirahat jam berapa, tidur jam berapa, bangun jam berapa. Itu harus terpola sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Ya, saya kebiasaan itu sudah saya lakukan semenjak saya masih SMA. Ya, bahkan di SMA itu dulu sampai makanya kadang saya tidur sampai jam 3, jam 2 baru tidur, nanti bangun pas subuh udah bangun. Jadi orang India kalau kita lihat konsepnya orang India, kenapa India itu adalah salah satu negara termiskin tapi teknologinya sangat canggih, sangat maju. Karena anak-anak India itu tidur dengan ibaratnya seperti mata sebelah tertutup, sebelah terbuka. Jadi tidur itu hanya untuk istirahatkan badan, habis itu bangun. Lanjut lagi belajar. Di saat orang lain tidur, mereka belajar. Nah, itulah yang susah sebenarnya. Bisakah kita seperti itu? Di saat orang lain tidur, kita yang lain belajar. Entah baca buku, kerja laporan, atau buat planning kegiatan besok atau apa dan lain sebagainya. Intinya kamu harus mampu punya catatan-catatan yang kamu sudah manajemen selama 1 minggu itu. Jadi kalau misalnya kamu sudah manajemen nih, saya harus ke perpustakaan jam sekian untuk baca buku ini atau cari buku ini, tiba-tiba ada yang karena dia mau ke perpustakaan datang Risma tuh bilang, ayo dia kita pergi mall yuk, dia kita pergi makan. Ya kamu harus berani untuk menolak itu.
Enggak, saya ada punya kepentingan lain yang saya sudah agendakan yang tidak bisa diganggu. Oh, saya mau pergi kegiatan baca buku di perpus. Nah, makanya saran untuk Anda juga di lembaga eksekutif mahasiswa, makanya di Anda buat program itu kan, program kerja itu kan Anda sudah punya kapan mau direncanakan, tanggalnya kapan. Nah, setelah itu semua program lembaga eksekutif BEM itu dikumpul jadi satu, dibuatlah kalender kegiatan. Sama kalau kayak di kampus kalender akademik. Jadi Anda bisa lihat, oh saya tanggal sekian jam sekian kegiatan di sini. Jadi Anda bisa atur jadwal harian. Ya, intinya kuncinya di kamu sendiri. Bagaimana caranya kamu mengatur waktu kamu, bukan waktu yang mengatur kamu. Oke ya, dia ya. Saya sampai hari ini seperti itu, bahkan sampai lebih parah lagi sekarang, karena kalau sekarang saya harus mengajar, kemudian saya juga harus kerja, sisi yang lain saya juga sementara kuliah S3, dan bahkan tugas S3 itu lebih parah lagi daripada tugas S1 dan S2. Makanya terkadang waktu saya dalam satu hari hanya bisa tidur 4 jam, bahkan mungkin hanya 1 jam. Ya, terkadang tidak tidur. Ya, itu semua kita nekat-nekatan. Ya, tidur itu saya mau bilang gini, ya, jangan kamu pakai di dalam Islam memang bilang bahwa tidur itu 8 jam ya, untuk istirahat yang cukup. Nah, kan kamu juga tidak selamanya bakalan begadang, tapi ya kalau sekali-sekali kalau dikata dunia kedokteran, tidur itu bukan tergantung lamanya, tapi tidurnya itu berkualitas atau tidak. Kadang orang tidur 5 menit, 10 menit, bahkan setengah jam, tapi itu sudah lebih baik dibanding dia tidur sampai 8 jam. Kadang orang tidur 8 jam bangun sakit belakang, sakit punggung, boro-boro mau belajar. Ya, oke, mungkin itu saja dari saya. Baik, gimana dia? Iya, bisa dimengerti. Makasih, Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Risma Setiana. Pada Risma, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator Yusa Astuti. Sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, saya Risma Setiana dari Departemen Pengabdian Masyarakat. Seizin bertanya Pak, bagaimana cara untuk menanamkan sikap untuk terus berusaha, terus mencoba lagi, walaupun kita itu selalu menghadapi kegagalan berulang kali pada tipe orang yang selalu pesimis. Coba, terima kasih. Oke, pertanyaannya mungkin di semua aja diajukan dulu, itu ada 3 orang, nanti baru kita simpulkan ya. Baiklah, pertanyaan yang selanjutnya dari Baby Saputra, boleh dijelaskan kembali. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Saputra, saya dari S1 Farmasi. Baiklah Pak, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Pak cara kita membawa diri dan menyikapi dengan sistem birokrasi yang ada, tapi kita belum tahu sistemnya itu bagaimana? Mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kepada Ani Yuliati. Kepada Ani Yuliati, dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Yuliati dari Departemen Peninjau Kaderisasi S1 Farmasi. Ingin bertanya Pak, kan kalau misalkan di organisasi itu kan ada seperti ISMA Faksi. Nah, di situ kan kalau tentang memanajemen waktu, kalau misalkan acara memanajemen waktunya itu di kampus, kita bisa mengambilnya
setelah MK ke organisasi atau organisasi ke MK. Tetapi jika acaranya itu seperti LK dan Pinwil, Pak. Nah, itu gimana cara kita manajemen waktunya, Pak? Sedangkan kita itu kalau dosen itu kan berbeda-beda, Pak. Jadi ada dosen yang kayak nyemangatin banget mahasiswanya untuk organisasi. Tapi ada juga kan misalkan kita itu ada acara, tetapi kita itu kayak nggak bisa nyusul materinya, Pak. Umpama hari itu ada tugas, ada materi, sedangkan kita di situ tuh lagi ada acara di acara tersebut itu. Nah, kita tuh nggak bisa ngumpul tugas selanjutnya gitu, Pak. Jadi nilainya tuh kosong. Jadi itu tanggapan Bapak tuh bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir dari Lucia, Teddy Jelika kepada Lucia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Tinizelika dari Departemen Internal. Izin bertanya, Pak, bagaimana kiat sukses untuk menjadi seorang apoteker? Terima kasih, Pak. Oke. Baiklah, itu tadi pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua yaitu dari Mas Setiana kepada Pak Sabda, boleh Pak silakan dijawab. Oke, terima kasih. Saya rapel aja ya dari 3 orang penanya 1, 2, 3, 4 itu mungkin khusus untuk Pak Yopi. Saya juga mau tahu bagaimana cara sukses untuk menjadi apoteker. Mungkin dengan pertanyaan Lucia saya bisa nanti apoteker. Oke, yang pertama untuk Risma, bagaimana sih menghadapi kalau kita misalnya gagal dan kemudian merasa kemudian pesimis, kemudian bagaimana caranya untuk kita bangkit? Pernah baca buku 100 kisah orang berpengaruh di dunia atau 100 orang sukses tanpa melewati pendidikan, misalnya kisahnya James Watt atau Thomas Alva Edison. Contoh aja salah satu kisahnya Thomas Alva Edison. Ada yang tahu Thomas Alva Edison itu penemu apa? Risma tahu? Nggak tahu. Penemu ini Ya, berapa kali dia melakukan percobaan itu? berkali-kali sih, mungkin 999 kali. Di 1000 kalinya baru dia berhasil. Coba Risma bayangkan ketika misalnya karena dia sudah mencoba ke 999 itu, dia berhenti di tahap itu. Apa yang terjadi hari ini? Kira-kira. dunia gelap, Pak. Nggak Ya. ada terang. Berarti dia tetap bangkit walaupun mungkin dia jatuh. Ya. Itu jadi satu, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya sih? Yang pertama tadi, jadi jangan pernah berhenti untuk mencoba. Ya. Kalau gagal, coba lagi dengan cara yang lain. Ya. Kalau gagal dengan cara B, coba lagi dengan cara C. Ya. Banyak jalan menuju Roma. Tapi cuma satu jalan kalau kamu mau ke surga. Ya. Tapi kalau mau jalan menuju Roma itu banyak. Artinya jalan menuju kesuksesan itu banyak. Tergantung bagaimana kita mencoba. Oke. Nah, untuk menghilangkan rasa pesimis, saya hanya mau bilang begini. Ya, saya mau ceritakan ini kisah yang pernah saya alami. Ketika saya mencalonkan sebagai seorang badan pengawas ISMA Farsi, ya, pada saat itu yang mencalonkan itu semua kampus-kampus ternama di Indonesia. Ya,
lawan saya itu ada dari Unsur, Universitas Jenderal Sudirman, ada yang dari ITB, ada yang dari Universitas Lambung Mangkurat, dan banyak lagi yang lain. Kemudian ada calon sekjen ada dari UI, Unhas, pokoknya semua kampus-kampus ternama. Satu-satunya kampus yang bahkan ya kuliah di situ saja dulu malu orang gitu. Karena banyak kasusnya itu dulu kampus. Nah, tapi saya selalu berpikir begini, bahwa oke, kalau kita melihat dari sisi alma mater, mungkin kampus saya bobrok, kampus saya jelek. Tapi kalau kita berbicara secara individu, mohon maaf, saya masih bisa bersaing dengan Anda. Gitu. Ya. Dalam hal apapun saya mau untuk berdebat dengan Anda. Mau akademisi, mau organisasi, saya siap untuk berdebat. Artinya apa? Di balik kekurangannya kita, di balik kelemahan kita itu, jangan pernah Anda merasa minder, tetapi dengan kekurangan kita itu sebenarnya adalah kelebihan kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, seharusnya kita balik gitu. Oh, kalau kita menganggap bahwa itu adalah kekurangan saya, kita balik. Jangan anggap itu sebagai kekurangan, tapi anggaplah itu sebagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang harus saya asah. Gitu. Dan jangan pernah malu. Saya dulu bilang gini, saya mau malu kecuali saya mencuri. Ya, karena saya merantau, mohon maaf, saya hidup merantau itu dari semenjak saya lulus SD sampai hari ini. Saya selalu bilang bahwa di pundak kiri saya adalah nama baik saya, di pundak kanan saya adalah nama orang tua saya, ya. Di wajah saya itu adalah saya bawa nama baik kampung saya. Ya. Boleh saya malu, kecuali saya mencuri. Tapi kalau bukan mencuri, atau melakukan hal yang salah, buat apa kita malu? Buat apa mau dengar kata-katanya orang? Maju aja. Ya. Karena kalau sampai kapanpun kita mendengarkan kata-katanya orang, kita tidak akan pernah maju. Kita akan selalu di tempat. Ya, jadi ketika kamu gagal, bangkit lagi, evaluasi. Jadi kalau misalnya hari ini kamu gagal, jangan langsung down. Ya, down itu wajar, tapi jangan berlarut-larut. Setelah itu kamu lakukan evaluasi. Apa sih yang salah dengan yang saya lakukan sehingga ini tidak berhasil? Evaluasi apakah caranya yang salah atau apanya? Supaya Anda bisa evaluasi, makanya harus selalu evaluasi. Bahkan diri kita saja orang bisa bilang kita harus juga mengevaluasi diri, sudah sampai mana. Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan, baik itu sukses, baik itu tidak sukses, baik itu berhasil atau tidak berhasil, harus dievaluasi. Kuncinya di situ. Sama kan dengan Anda melakukan kegiatan proker di BEM. Ketika kegiatannya sukses, Anda evaluasi. Ketika tidak berjalan, Anda juga evaluasi. Kenapa? Artinya ketika itu berhasil, berarti dia tidak sampai di situ. Dia akan berkelanjutan. Apalagi setelah ini yang harus dilanjutkan. Nah, kalau dia tidak berhasil, dicoba lagi, coba. Tapi jangan, kalau sudah dicoba dengan cara yang sama, ya jangan. Coba lagi dengan cara yang lain. Contohnya gini, kamu mau dari sini mau ke kos, lewat jalan A, jalan itu buntu. Tidak bisa, karena ada pagar yang tinggi. Ya. Kamu mau tetap terobos, kan nggak bisa. Kamu balik, habis itu lewat situ lagi nggak bisa. Harus kamu cari cara yang lain, cari jalan yang lain. Gitu. Ya, itu untuk Risma. Nah, untuk Dodi, membawa diri dan menghadapi sistem birokrasi. Saya bukan mau kompor-kompori kalian, saya juga bukan memanas-manasi kalian. Tapi gini, kalau kamu menjadi seorang mahasiswa, makanya saya selalu bilang buat Pak Gub, tanamkanlah kepada mahasiswa itu dari awal, minimal mereka memahami fungsinya mereka sebagai seorang mahasiswa.
kalau tidak memahami fungsinya mereka sebagai seorang mahasiswa, minimal mereka mengenal siapa dia, minimal mengetahui definisinya mahasiswa itu apa, gitu. Kalau dia sudah mengetahui siapa dia, maka pasti dia akan bertanya, untuk apa dia? Kemudian bagaimana ciri-cirinya dia? Ya, mahasiswa itu punya cirinya dibilang rakus. Rakus bukan berarti ya makan segalanya atau mengambil segalanya dalam konteks yang negatif ya. Rakus itu artinya ras R-nya itu adalah harus bagaimana mahasiswa itu berpikir, dia harus kritis. Kritis artinya apa? Dia kritis terhadap segala sesuatu kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah atau misalnya kalau kita di kampus dikeluarkan oleh dekan, rektor, kalau di negara, kalau kita mengkaji isu kebangsaan adalah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apakah keputusan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu kemudian berpihak tidak kepada rakyat? Kebijakan yang dikeluarkan oleh rektor itu berpihak enggak kepada mahasiswa? Atau apakah kebijakan itu hanya menguntungkan segelintir orang? Gitu. Nah, jadi harus mahasiswa itu mampu berpikir secara kritis. Berpikir secara rasional. Ya. Dalam situasi apapun, artinya dia tidak mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Harus kepentingan bersama didahulukan, baru kepentingan pribadi. Setelah itu berpikir rakus analitis, rasional analisis. Mampu menganalisa. Sebagai seorang mahasiswa, itu harus mampu melihat situasi yang ada. Situasi kebangsaan hari ini seperti apa. Kemarin teman-teman mengkaji tentang contoh misalnya permasalahan farmasian yang hari ini tidak memiliki payung undang-undang, payung hukum. Sehingga mahasiswa farmasi se-Indonesia yang dipelopori oleh teman-teman yang di-backup oleh teman-teman ISMA Parsi Pusat yang kemudian mengajukan aksi. Tapi walaupun pada akhirnya kemudian tidak juga masuk dalam prolegnas. Nah, di situ harus teman-teman sudah mampu menganalisa kenapa dari tahun ke tahun tidak, jangankan mau masuk, mau tembus prolegnas saja tidak, masuk prolegnas habis itu dicabut. Makanya selalu saya bilang bahwa bahkan saya komentar di dalam di IAI Pusat ketika dia membuat cuitan tentang mahasiswa demo, saya komentar alangkah tragisnya bahwa mahasiswa disuruh demo, disuruh duduk di depan TV pangku kaki sambil nonton mahasiswa demo. Padahal yang mau diperjuangkan bukan undang-undang mahasiswa farmasi. Yang mau diperjuangkan adalah undang-undang kefarmasian atau undang-undang praktek apoteker. Kepentingan apoteker bukan kepentingan mahasiswa farmasi. Mahasiswa farmasi aja belum tentu dia mau apoteker. Nah, makanya sejauh manapun mahasiswa farmasi bergerak, maka tidak akan pernah berhasil. Maka harus yang bergerak adalah apoteker. Jadi harus pandai melihat, mampu menganalisa. Ketika diambil kebijakan ini, kebijakan yang diambil oleh rektor, kita harus analisa bagaimana di era pandemi COVID-19 rektor mengeluarkan kebijakan bahwa terlambat bayar uang SPP denda 20% diberlakukan. Sedangkan pemerintah sudah menghapus itu. Nah, itu kita harus pandai untuk menganalisa itu. Kita analisa dulu. Jangan langsung dengan emosi, kepala panas, chaos. Nah, harus dianalisa dulu. Kenapa rektor kemudian mengambil kebijakan itu? Nah, kemudian setelah dianalisa, rasional, analisis kritis. Nah, baru kita kritisi di dalam situasi yang sudah terjepit, ya, mahasiswa di dalam situasi yang seperti apapun, itu harus kemudian mampu untuk berpikir kritis. Contoh yang tadi nanti saya sambungkan dengan pertanyaannya si Ani tadi. Ya, bagaimana kemudian
ketika saya diperhadapkan dengan antara mau ikut kegiatan event Isma Parsi atau mau ujian. Nah, di keadaan-keadaan kritis seperti ini, mahasiswa diharapkan mampu berpikir ya, secara kritis. Syaratnya adalah lagi-lagi tak mengikuti masalahkan umat, mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Universal dan terakhir adalah sistematis. Ya, universitas berpikir untuk semua orang, ya berlaku untuk semua orang, kemudian secara sistematis. Nah, kalau kita sudah menyadari dan sudah bisa melakukan hal itu yang didukung dengan ilmu retorika yang baik, didukung dengan KBI, kerangka berpikir ilmiah yang baik, maka ketika berhadapan dengan para pejabat-pejabat, ya saya pikirnya Anda tidak tidak usah perlu takut, atau ya yang penting santai, slow, bicara dengan nada yang baik. Gitu ya, itu. Jadi jangan kamu takut, harus ketika ada segala sesuatu dikaji dulu, jangan menggunakan emosi. Saya mau sampaikan bahwa seumur hidup saya menjadi mahasiswa, kalau terkait demo BBM, ya khusus kasus demo BBM dulu ya, sama ya kasus demo BBM itu kan yang paling terkenal setiap tahunnya, ya kan? Kalau sudah kenaikan, pecah lagi, demo lebih parah lagi Makassar. Selama saya punya S1, itu saya hanya demo 1 kali, selebihnya saya nggak pernah demo, karena situasi yang harus kita kaji, karena ya situasinya tidak menguntungkan. Karena semua itu sudah dipolitisasi. Ya, makanya banyak orang mengatakan bahwa pergerakan mahasiswa hari ini bukan lagi pergerakan yang murni seperti pergerakan tahun 80-an, 90-an. Pergerakan mahasiswa hari ini rata-rata pergerakan yang kemudian sudah ditunggangi oleh elit-elit politik atau pejabat dan sebagainya. Oke, jadi ya belajar lagi dan kemudian lebih mematangkan diri lagi. Nah, makanya tadi saya bilang kuncinya adalah mematangkan diri. Makanya berorganisasilah dengan baik. Nah, yang terakhir untuk manajemen waktu. Nah, inilah makanya terkadang memang terkendala yang paling besar. Bukan hanya itu pun juga saya alami. Ya. Ketika saya aktif di Isma Parsi dulu, sebelum saya jadi badan pengawas, ya sering terkena seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah saya bersyukur bahwa memang tidak semua dosen itu kemudian memiliki jiwa organisatoris. Ada juga memang dosen yang betul-betul akademisi, sehingga terkadang sulit untuk kemudian kita minta izin. Nah, solusinya adalah ketika ada kegiatan seperti itu, misalnya ingin mau ikut kegiatan Isma Parsi wilayah atau nasional, tapi kemudian ada ujian dan lain sebagainya. Nah, selalu kita harus berjalan menggunakan ada dasarnya. Dasarnya apa? Kalau kamu mau ikut kegiatan, mintalah surat izin. Ya, mintalah nama. Kalau dari atas namakan lembaga eksekutif mahasiswa, maka mintalah surat tugas daripada lembaga eksekutif mahasiswa untuk kemudian buat ditujukan kepada prodi, dan prodi kemudian membuatkan tugas izin jalan dan surat izin untuk perkuliahan. Nah, kalau sudah ada surat izin perkuliahan yang dikeluarkan oleh pihak prodi dan kemudian itu tidak diterima oleh dosen, Anda bisa gugat dosennya. Ya, saya sudah pernah lakukan itu. Dulu ada dosen saya masih hidup sampai sekarang, alhamdulillah, namanya Ibu Rahma. Ketika saya pertama kali untuk pergi mencalonkan diri sebagai seorang badan pengawas, saya kembali, beliau tidak mau memberikan saya ujian. Saya bilang, saya berikan surat izin, ini surat izin saya, beliau masih kekeh. Akhirnya kemudian apa yang terjadi, saya lapor kepada fakultas. Akhirnya dia yang dipanggil di fakultas. Nah, akhirnya mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, beliau keluarkan, berikan soal untuk saya ujian. Nah, ketika beliau kasihkan saya soal, saya berusaha untuk menjawab
semua soal itu dengan baik dan saya foto, saya simpan. Nah, ketika nilai dikeluarkan, ternyata beliau kasih nilai saya itu C, ya, karena saya sudah membantah beliau. Akhirnya saya gugat lagi sama beliau. Kenapa bisa saya dapat nilai C? Kehadiran saya di atas 75%, dalam artian waktu itu kehadiran saya 90% memenuhi syarat untuk mengikuti. Kemudian nilai tugas yang lainnya semua saya kumpul, ujian semua saya bisa jawab. Akhirnya ya mau dan tidak mau saya nuntut, sampai saya nuntut di fakultas, akhirnya prodi yang kemudian mengeluarkan nilai saya diganti dari C menjadi A. Nah, jadi makanya kita harus kritis. Kalau kita punya landasan, artinya apa landasannya mana? Surat izin kegiatan itu harus ada. Jadi kalau kamu di BEM harus selalu pakai surat izin. Ya, kemudian selalu minta izin di prodi, dan sebelum melakukan kegiatan meminta surat izin itu jelaskan tujuan kenapa mahasiswa itu pergi ke sana. Gitu. Ya, kan kalau misalnya dibilang kamu mewakili kampus untuk pergi mencalonkan sebagai korwil atau mencalonkan sebagai staf pengurus pusat, itu sebuah kebanggaan yang seharusnya didukung oleh kampus. Atau saya pergi mau ikut lomba, ya, kadang ada dosen yang kayak gitu, dia kalau tahu dia membawa nama baik kampus, kadang langsung dia tidak mau kasih kita ujian. Oh, ini anak baik, ini langsung dia bisa kasih nilai. Jadi semua apa yang harus dilakukan itu dijelaskan dengan baik. Ya, mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Samda. Untuk selanjutnya silakan kepada Pak Luki untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih untuk moderator. Ini saya buat pertanyaan yang pertama itu Jody, kedua nanti Ani, setelahnya ketiganya Risma sama Lucia, itu hampir sama. Jadi saya rangkum. Saya rasa sudah hampir terjawab semua rata-rata ya dari Bang Sabda. Jadi saya menyimpulkan saja. Untuk yang pertama, sistem birokrasi kampus itu seperti apa, sehingga tanggapan kita itu seperti apa. Ada pepatah mengatakan, the wise win before they fight. Will the ignorant fight to win. Orang bijak menang sebelum berperang, sedangkan orang bodoh berjuang untuk menang. Artinya adalah di sini terkait kebijaksanaan. Jadi saya tahu persis banyak sekali kondisi yang saya alami juga di kampus. Cuman kita harus mengolah itu menjadi sesuatu yang kalau bisa diminimalisir atau kasih solusi lanjutan itu seperti apa. Terkait izin dan lainnya, Oke, kita disalahkan misalnya tidak spesifiknya terlambat dengan surat izin dan lainnya. Dan solusinya seperti apa? Kalaupun tidak bisa dengan forum yang besar, kita gunakan kelas atau kita gunakan aula yang kecil atau seperti apa. Kalau misalnya tidak memenuhi juga aturan, jadi kita buat seperti Zoom ini dan lainnya. Memang sulit untuk melawan kebijaksanaan atau sesuatu hal yang lebih besar daripada kita. Ingat ya, kita berjuang melawan sesuatu yang lebih besar dari kekuatan yang kita punya. Kita bukan sedang menjadi pahlawan, tapi kita hanya mencoba untuk bertahan hidup di situ. Jadi kalau misalnya batu ketemu batu, ya yang mana hancur ya itu yang paling kuat. Enggak gitu ngadunya. Makanya ada juga pepatah mengatakan kalau ketemu sesuatu yang sulit ditembus, maka jadilah ulat. Jadi ulat dulu. Atau sesuatu yang kalaupun kulitnya tidak hancur, kita isi dalamnya dapat. Itu kalian tahu durian kan? Durian itu ulat bulu itu tidak mesti hancurin seluruh kulitnya. Dia dapat maknanya itu atau dapat buahnya. Tidak mesti. Tapi dia bisa melubangi sesuatu yang kecil dulu, kemudian dia masuk dan habis semua buah di situ. Artinya kalian harus komunikasinya itu harus tahu cari trigger-trigger celah-celahnya itu seperti apa.
Kalau mentok di sini, apa sih yang harus dikasih solusi ya ke depannya? Mungkin ketemu ini dulu, bapak ini, bapak itu, bisa nggak kasih solusi ke depannya? Itu konkret. Makanya jadilah ulat bulu yang bisa menghancurkan, maksudnya mengambil semua isinya tanpa merusak kulitnya. Kalau kalian adu sama adu, itu nggak menimbulkan asensi dari situ. Sekali lagi, saat kalian melawan kekuatan yang lebih besar, kalian tidak sedang menjadi seorang pahlawan. Kalian hanya mencoba bertahan hidup di situ. Kalian mau saling adu atau saling ini, kekuatan kalian nggak sebanding. Jadi cari trigger yang terlemah atau solusi yang bisa dan konkret dijalankan dan mungkin jadi komitmen bersama. Itu sih saran saya. Jadi kita cari solusi yang terbaik saja, tidak terlalu ngotot-ngotot, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah dari Sma Parsi itu kita dilihat kalau misalnya ada jadwal. Ini pertanyaan dari Ani. Kalau ada jadwal yang mentok, kemudian gimana ini kita harus pilih apa? Prinsipnya ini adalah seperti ini. Relationship is all about communication. Segala pertemanan, segala hubungan, baik dosen, mahasiswa, pacar, dan lainnya, itu komunikasi. Kalian sampaikan etikat baik kalian, kemudian sampaikan lewat prodi, lewat apa, dengan surat resmi dan lainnya. Saya rasa dosen juga manusia. Insya Allah dengan segala kerendahan hati kalian menghadap, ketemulah solusi seperti itu. Jadi nggak terlalu yang selama saya kuliah di UKB nggak terlalu ribet untuk masalah ini. Apalagi ketemu sama saya kemarin ada yang ke LK itu ujian online, nggak masalah, saya tidak permasalahkan itu. Yang penting kalian bisa menjawab dan juga tahu, dan juga nilai yang saya berikan lumayan ya. Artinya kalian bisa bertanggung jawab nggak dengan nilai yang saya berikan. Dan juga esensinya belajar itu berpikir. Kalian bisa meresapi tidak apa yang disampaikan oleh dosen itu. Makna dari kuliah adalah penyampaian ilmu. Penyampaian ilmu dari dosen satu ke mahasiswa. Kalau kalian paham dan mengerti dengan tahapannya dan apa saja yang terkait materi, saya rasa selesai. Terkait nilai mau C, B, kalau kalian paham dan bisa debat seperti Bang Sabda, itu bisa nilai A. Dan apalagi kalau ketemu dosen yang fleksibel, insya Allah kalian dapat nilai yang bagus. Kemudian untuk Risma, motivasi agar supaya tumbuh dengan hal yang positif terus, dan kiat-kiat sukses dari Lucia itu seperti apa? Saya katakan seperti ini. Believe in yourself and fight for your dream. Percayalah pada mimpimu dan bertarunglah untuk mewujudkannya. Artinya adalah kita segala sesuatu itu butuh perjuangan. Segala sesuatu itu butuh tahapan dan butuh proses. Nah, mulai dari saya tahu dan saya menyadari di materi tadi saya sudah sampaikan bahwa nilai saya kecil, dan untuk menandingi atau akselerasi supaya saya naik kelas dan bisa lulus apoteker, saya harus belajar lebih giat daripada orang lain. Sampai buku itu baru baca soalnya saya sudah tahu jawabannya seperti apa. Nah, kalian harus seperti itu. Fight for your dream. Buat mimpi kalian itu menjadi lebih nyata. Dan juga halangi segala sesuatu yang membuat halangan itu kalian singkirkan. Batasi diri kalian dengan hal-hal yang negatif. Jangan pernah mencoba sesuatu hal negatif. Untuk hal positif terus lakukan. Make your habit. Buat habit kalian. Bangun pagi, kerjakan tugas, makan sarapan, kemudian jadi prioritas kuliah dan lainnya. Dan kemudian untuk motivasi terus sukses, saya kembali ke sesuatu yang lebih besar lagi. Kalian harus melihat skema atau segala permasalahan itu jangan hanya dari zoom out in-nya saja, atau permasalahan ini yang harusnya kecil kalian buat besar. Buat kerangka konsep dengan skala yang lebih besar. Bagaimana kalian memecahkan masalah itu? Kalian kalau misal seandainya berdiri di atas lonteng satu lantai, itu ruang lingkup panca indera kalian kan terbatas. Apabila kalian naik ke tingkat yang lebih tinggi, ke lantai 6, kalian bisa lihat lebih luas lagi berapa
sudut permasalahannya dan titik-titik mana yang harus kalian selesaikan dan objek mana yang harus kalian rintangi sebelum menuju goals atau titik yang kalian kehendaki. Jadi buat permasalahan itu di zoom out. Nah, dengan begitu kalian bisa merumuskan apa sih tahapan yang harus kalian lalui dan apa sih yang harusnya cara lebih mudah kalian mencapai itu. Nah, ingat sesuatu hal, banyak pendiri di dunia ini mulai dari pendiri Facebook, Apple dan lainnya itu karena empati yang tinggi terhadap kondisi, bukan karena egoisnya diri sendiri. Contohnya Facebook, Mark Zuckerberg buat Facebook itu karena apa? Karena dia buat interaksi itu dengan jarak yang lebih cepat dan juga tanpa ada batas waktu. Dengan begitu akses komunikasi lebih cepat. Dan Steve Jobs dia benci dengan kondisi kemiskinan dia. Karena itulah memacu dia untuk memotivasi dia agar supaya jadi lebih baik, jadi orang kaya. Dan walaupun dia banyak dibenci orang dengan otoriteran dia dengan kondisi apapun, ya itulah prinsip kehidupan. Kita harus mencapai sesuatu hal yang kita inginkan dengan berpikir di masa yang akan datang. Saya yakin Mark Zuckerberg dengan Steve Jobs tidak terpikirkan bahwa Apple akan sebesar ini, Facebook akan sebesar ini. Tanpa ada narasi yang positif, tanpa ada hal yang dipikirkan ke sesuatu hal yang lebih jauh lagi dan tentunya bisa mengundang manfaat untuk orang lain, itu saya rasa tidak pernah terwujud. Nah, kalau kita buat narasi yang negatif terus, kita jadi orang yang bisa dikatakan sakit juga dalam pikiran karena kita tidak memacu diri kita menjadi lebih baik lagi dan juga kita hanya berdiam diri di situ dan tidak hanya jalan di tempat. Oke, terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh ya, untuk akhir sesi boleh untuk semua peserta aktifin videonya. Ini saya share ke YouTube ya. Saya juga aktif di YouTube. Ada beberapa materi tentang kefarmasian saya akan share juga di sana. Oke. Demikian moderator. Baik. Bagaimana teman-teman semuanya? Apa sudah bisa dipahami? Ya, kalau ada belum jelas silakan sebelum ditutup. Jelas Pak. Jelas Pak. Makasih sebelumnya Pak Sabda, Pak Yopi atas jawabannya. Oke, sama-sama. Baik, saya rasa cukup untuk sesi tanya jawabnya. Selanjutnya yaitu closing statement. Yang pertama yaitu dipersilakan kepada Pak Yopi untuk menyampaikan statement. Oke, singkat saja. Jadilah matahari untuk orang sekitar kalian dan umur kita terbatas, waktu kita terbatas. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang ada, maka kalian tidak akan menjadi apapun, terutama untuk bermanfaat untuk orang lain. Dan jadilah matahari yang terus menyerangi, mungkin dari keluarga, untuk keluarga, lingkungan, dan sekitar kalian. Tidak ada matahari yang terus terang, tidak ada matahari yang terus redup. Jadi saat terang, kalian harus menebar manfaat untuk orang lain. Satu kali lagi, believe in yourself and fight for your dream. Percaya dengan diri kalian dan perjuangkan setiap mimpi yang ingin kalian capai. Terima kasih. Ya, demikian moderator. Untuk selanjutnya yaitu dari Pak Sabda, dipersilakan Pak. Ya, terima kasih moderator. Dari saya hanya bukan minat yang saya mau bilang bahwa life is choice, hidup itu adalah pilihan. Ya, jadi silakan tentukan pilihan hidup kawan. Hari ini mau jadi seperti apa? Silakan tentukan hari ini. Dan kita lihat hari esok. Kamu mau jadi apa? Kalau saya dulu sering bilang gini buat teman-teman saya, kawan-kawan saya, bahwa ayo kita berbudi dengan kehidupan. Artinya, mari kita tentukan pilihan kita hari ini
sebelum kita berpisah 5 sampai 10 tahun ke depan kita ketemu, kamu jadi apa, saya jadi apa. Oke? Jadi hidup itu singkat. Hidup itu hanya pilihan. Pilihan untuk bahagia atau pilihan sukses atau pilihan untuk apa? Silakan kamu tentukan. Ya, terima kasih moderator. Baik, terima kasih. Baiklah teman-teman semua, selesai sudah acara inspiring kelas kita pada siang hari ini. Pada pemateri Pak Sabda dan Pak Yofi, saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Terima kasih kepada moderator Risa. Yang selanjutnya yaitu kami akan memberikan sertifikat kepada para pemateri. Yang pertama yaitu kepada Pak Yopi Pranata. Silahkan diterima sertifikatnya. Oke. Silahkan kepada Bapak Yopi Pranata untuk menghadap ke kamera karena akan untuk dokumentasi sertifikat. Baiklah, saya mulai ya Pak. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Ada Bapak. Kepada Pak Sabda, silakan untuk menghadap kamera untuk dokumentasi pemberian sertifikat. Baik Pak, saya mulai. Selamat pagi Pak. Baiklah, untuk sesi dokumentasi terakhir, silahkan kepada semua teman-teman yang berada di room Zoom untuk mengaktifkan kameranya. Saya akan mulai dari slide 1.
Baiklah, saya mulai. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Baik, selesai. Terima kasih. Pada hadirin sekalian dan teman-teman saya hormati, sampailah kita di penghujung acara. Saya selaku MC dan mewakili panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara Milad BEM Fakultas Farmasi yang ke-8. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya dan teman-teman panitia, saya selaku MC mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live ya. Sukses untuk semuanya. Terima kasih Pak Yopi. Semangat terus. Terima Sabda. kasih, Pak Sabda. Ya, sama-sama. Siapa Pak? Ya. Sukses selalu. Ya, siap Pak Magister. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam, Ya, Pak. izin live ya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Tentunya di Yopi Pranata Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman mendapatkan informasi video-video terbaru dari kami. Oh ya, jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, tentunya hal-hal yang positif ya teman-teman. Silakan isi di kolom komentar. Yuk kita diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.